Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, ya, dengerin khotbah deh. Ya, khotbah kan sekarang banyak kan. Bapak Ibu mau cerita khotbahnya tentang apa aja ada di YouTube. Mau siapa pembicaranya ada. Tapi kalau kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, nggak punya hubungan akrab dengan Tuhan, kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, itu akhirnya jadi cuman teori di kepala. Kenapa? Karena kita nggak bisa melakukannya. Nah, pada waktu kita hidup bersekutu dengan Tuhan, pada waktu kita hidup bersekutu dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, kita terima, ya, apa? Penggerak, motivasi, ya, di dalam hati kita yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ayat, yuk kita baca, ya, kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 13. Nah, di sini dikatakan begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu, yang mengerjakan kita jadi taat kepada firman Tuhan, ya, yang menyebabkan kita jadi mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri, saya percaya kita akan gagal. Bapak Ibu, hari ini mungkin Bapak Ibu sama istri suami harmonis, besok aja udah mungkin tegang-tegangan loh. Ada soal kecil tegang, ya, padahal suami kasihlah istri, istri tunduklah kepada suami. Mungkin anak dengan orang tua sama. Kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi pada waktu kita hidup bersekutu dengan Tuhan, maksudnya bersekutu apa? Kita nyediain waktu khusus berdoa untuk Tuhan, kita nyediain khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Kehidupan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Dia menggerakkan yang ada di dalamnya apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang ngerjain loh. Di dalam kita yang membuat kita bisa taat. Allah yang mengerjakan membuat kita bisa mengasihi musuh kita. Allah yang mengerjakan di dalam kita yang membuat kita melepaskan semua ikatan-ikatan dosa. Jadi kalau kita nggak pernah hidup, ya, atau Bapak Ibu yang mungkin, ya, sekarang sedang mengalami pergumulan, ya, aku nggak bisa lepas dari ikatan ini. Mungkin ikatan dari obat-obatan, dari apapun juga yang Tuhan larang. Saya menganjurkan Bapak Ibu, banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak menyediakan waktu untuk Tuhan. Kalau kita mau dengan kekuatan kita nih, mau menghancurkan kebiasaan kita, ya, ikatan-ikatan dosa lah, ya. Saya percaya Bapak, sebulan berhasil, bulan depan pasti jatuh lagi. Makanya Tuhan Yesus berkata gini loh, Tuhan Yesus berkata gini, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, dia katakan apa? Kamu akan berbuah lebat. Berbuah apa ini? Berbuah buah roh. Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup di dalam kekudusan, karena aku berasa aku nih banyak yang belum beres nih, banyak yang najis. Aku belum bisa memaafkan seseorang, ya enggak? Aku sudah berdoa, kalau ingat orang itu muncul lagi emosinya. Saya cuma bisa kasih nasihat sesuai firman Tuhan. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ya, buah roh itu muncul sendiri. Ada kasih. Kasih itu berarti apa? Mengampuni. Ada apa lagi? Damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kemurahan. Kalau kita pelit nih, misalnya kita pelit, ya, ya, bergumul nggak? Bapak Ibu bergumul pelit nggak? Ya, ada yang bergumul pelit, Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa, bagaimana? Yang melakukan tindakan apa? Percaya Bapak Ibu, agak lama pasti politik muncul lagi. Tapi begitu Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan, kemurahan Tuhan, buah roh
muncul. Nggak tahu gimana loh. Ya, kalau ngelihat orang kesusahan, ya tiba-tiba jadi kayak murah hati gitu. Caranya gimana? Nggak ngerti saya juga. Itu alamiah. Itu hukum alamiah. Kalau pohon, ya, kalau pohon itu disiram, dikasih pupuk, dia akan menghasilkan buah sendiri. Itu udah otomatis. Nah, yang kasih pupuk berarti kita berusaha dong kasih pupuk siram. Loh, kalau perumpamaan pokok anggur kan dibilang siapa? Pengusahanya siapa? Bapak. Kita hanya sebagai ranting, hanya melekat, terima, ya, nggak tahu gimana Bapak Ibu, ya, bagi yang masih terikat dengan kenajisan, dengan dosa, ya, saya kasih tahu, ya, Bapak Ibu banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, terima impartasi kekudusan Tuhan. Pada waktu kekudusan Tuhan menguasai kehidupan kita, kita merasa jijik dengan dosa yang kita lakukan. Pada waktu kita merasa jijik, kuasa Tuhan melepaskan kita. Bagi Bapak Ibu yang susah mengampuni orang, sudah mendarah daging, sampai lupa bahwa sebetulnya kebencian itu masih ada. Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan, ya, prioritaskan bersekutu dengan Tuhan, prioritaskan baca firman Tuhan, berdoa, ya, menyediakan waktu khusus dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Pada waktu hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, Dia menumbuhkan apa? Kasih dalam hati kita. Nggak tahu gimana Bapak Ibu, yang lama kelamaan kok aku udah nggak terlalu ketemu orang itu, aku udah nggak sakit hati lagi ya.